Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diandra Melani Putri dengan NIM 1090121200006 dari kelas Ilmu Falak A. Akan menjelaskan mengenai epimeris hisab ruqyat. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu epimeris hisab ruqyat. Epimeris hisab ruqyat yakni menyajikan data mengenai data matahari dan data bulan yang digunakan dalam kegiatan hisab maupun ruqyat, menentukan arah kiblat, menentukan waktu-waktu sholat, menentukan awal bulan Qamariyah, serta gerhana ya, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Adapun data matahari yang pertama yakni ekliptik longitude. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan bujur astronomi, yang dikenal pula dengan istilah takwim atau tulus syams adalah jarak matahari dari titik Aries atau vernal equinox diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Yang kedua ada ekliptik latitude dan dikenal dalam bahasa Indonesia dengan lintang astronomi dan dikenal juga dengan sebutan al-dulusi syam. Data ini adalah jarak titik pusat matahari dari lingkaran ekliptika. Adapun untuk bagian nomor 3, apparent right ascension dikenal dalam bahasa Indonesia dengan sebutan asensio rekta. Data ini dikenal juga dengan istilah panjatan tegak atau as-su'udul mustaqim, adalah jarak matahari dari titik Aries atau Hamal diukur sepanjang lingkaran ekuator. Selanjutnya ada apparent declination. Apparent declination dikenal dalam bahasa Indonesia dengan deklinasi matahari yang terlihat bukan matahari hakiki, atau dikenal pula dengan istilah mail asyam, adalah jarak matahari dari ekuator. Adapun yang kelima yakni true geocentris distance, atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia yakni jarak geosentris. Data ini menggambarkan jarak antara bumi dan matahari dalam satuan AU atau astronomical unit. Oleh karena itu, bumi mengelilingi matahari tidak merupakan bulat bola melainkan berbentuk elips, sehingga terkadang dekat dengan bumi ataupun terkadang jauh. Jarak terdekat antara bumi dan matahari disebut dengan perigee. Adapun yang keenam yakni semi diameter. Semi diameter dikenal dalam bahasa Indonesia yakni jari-jari, yang dikenal pula dengan sebutan nifsyu qutral asyams, adalah jarak titik pusat matahari dengan piringan luarnya. Yang ketujuh ada true obliquity. True obliquity dikenal dalam bahasa Indonesia yakni kemiringan ekliptika dan dikenal pula dengan sebutan istilah al-mail al-kulli, adalah kemiringan ekliptika dari ekuator. Here ada equation of time. Equation of time dikenal dalam bahasa Indonesia dengan sebutan perata waktu dan yakni selisih antara waktu kulminasi matahari hakiki dengan waktu kulminasi matahari rata-rata. Data ini biasanya dinyatakan dengan huruf E kecil. Selanjutnya adapun istilah-istilah yang digunakan dalam data bulan yakni yang pertama ada apparent longitude, yakni biasa disebut dengan bujur astronomi bulan yang terlihat dalam bahasa Arab dikenal dengan tur al-qamar. Data ini adalah jarak antara titik Aries sampai bulan diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Yang kedua ada apparent latitude. Apparent latitude biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan lintang astronomi bulan yang terlihat, yang dalam istilah Arab disebut ardual al-qamar. Data ini adalah jarak antara bulan dengan lingkaran ekliptika diukur sepanjang lingkaran kutub ekliptika. Selanjutnya yang ketiga ada apparent right ascension, dikenal di dalam bahasa Indonesia dengan sebutan asensio rekta. Asensio rekta bulan yang terlihat, yang dikenal pula dengan istilah panjatan tegak atau al-mustaqim.
Yang keempat ada apparent declination, adalah deklinasi bulan yang dikenal pula dengan istilah mauli wal qamar. Data ini adalah jarak bulan dari ekuator. Nomor 5, adapun horizontal parallax. Parallax dikenal dalam bahasa Indonesia dengan benda langit atau dalam bahasa Arab ikhtilaful al-madhar, sedangkan horizontal parallax adalah besaran sudut yang ditarik dari titik pusat bulan ketika di ufuk atau horizon ke titik pusat bumi dan garis yang ditarik dari titik pusat bulan ketika itu ke permukaan bumi. Bagian nomor 6, semi diameter. Semi diameter di sini adalah jari-jari bulan atau nifsyu kutri al-qamar, adalah jarak antara titik pusat bulan dengan piringannya, sebagaimana kita lihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yang ketujuh adalah angel Braitlin, dikenal dalam bahasa Indonesia dengan sudut kemiringan hilal, adalah sudut kemiringan piringan hilal yang memancarkan sinar sebagai akibat arah posisi hilal dari matahari. Dan yang terakhir yakni precession illumination, adalah besar atau luas piringan bulan yang menerima sinar matahari yang tampak dari bumi. Jika seluruh piringan bulan yang menerima sinar matahari terlihat dari bumi, maka bentuknya akan berupa bulatan penuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bola langit pada 0 derajat dilihat dari zenit. Di sini kita melihat beberapa simbol, yakni di sini ada simbol B, U, T, S, di mana B itu barat, U utara, T timur, dan S selatan. Dan keseluruhan lingkaran ini disebut lingkaran horizon. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa simbol yang terdapat dalam lingkaran horizon ini, di mana ada titik Aries, ada titik Cancer, ada titik Libra, ada titik Capricorn. Selanjutnya di sini ada simbol simpul turun, ada simbol simpul naik, S atau sun atau matahari, M moon atau bulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai garis ekliptika atau lingkaran zodiak, di mana kita tarik garis dari simbol C menuju ke titik Aries, kemudian mengarah ke C aksen, kemudian melewati titik Cancer dan ke tengah melewati titik Libra dan kemudian kembali ke titik C itu sendiri. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa kita lihat pada tabel di samping yang merupakan keterangan dari simbol-simbol yang terdapat pada lingkaran horizon ini. Selain disajikan gambar mengenai bola langit dilihat pada 0 derajat dilihat dari zenit, di sini juga disajikan gambar bola langit pada 20 derajat lintang selatan dilihat dari barat. Bisa kita lihat pada gambar dan keterangannya sudah tertera di sampingnya. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong. Baik, adapun contoh dari epimeris hisab ruqyat, yakni pada tanggal 10 April 2021 di Makassar pukul 12 WITA. Jam berapakah waktu zuhurnya? Yakni pukul 12:08, berarti di jam 4 kita melihat EOT-nya. Selanjutnya
sama dengan min 12 POT ditambah IKT atau ikhtiyat 2 menit sama dengan min 12 dikurang 1 menit 9 sekon ditambah 2 menit sama dengan yakni jam 12 lewat 3 menit 19 detik. Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.